Halo semua, bersama saya Polar dalam memberitahu list anime yang akan tayang pada summer 2020. Jadi tonton sampai videonya, biar ngerti nih anime apa aja yang akan tayang di summer ini. Sudah mendekati summer 2020 dan kali ini kita bisa melihat banyak informasi mengenai anime-anime baru yang terlihat akan tayang. Tapi tidak seperti season-season sebelumnya, di mana jadwal tayang anime terlihat berantakan. Jadi bisa dibilang di season ini anime yang akan keluar itu bertaraf besar dan cukup punya nama di kalangan para penonton anime ya. Jadi di sini saya akan memberikan informasinya mengenai anime-anime apa aja yang akan tayang, yang besar maupun yang baru, atau yang sudah punya nama maupun yang baru saja keluar. Itu maksud saya. Jadi ini bukan berarti animenya nggak seru atau seru banget, nggak semua. Itu kan sesuai selera aja, mau yang mana kalian tonton ya kan. Jadi di sini cuma informasinya aja, anime-anime apa aja yang akan tayang. Tapi ya kalian bisa mengerti lah ya garis besarnya seperti apa. Kita langsung masuk aja ke list anime summer 2020 untuk kalian semua. Yang pertama itu ada Monster Musume no Oisasan, menceritakan mengenai dunia atau sebuah kota yang bernama Lindworm, di mana di kota itu hidup kawan manusia dan monster yang hidup berdampingan. Pada cerita di sini difokuskan pada seorang dokter muda yang bernama Dr. Glenn yang membuka sebuah klinik untuk monster perempuan dengan bantuan dari asistennya yang seorang perempuan demi-human berras Lamia yang bernama Sapi. Jadi dengan membuka klinik dan membantu para demi-human yang ada di kota itu, dia sangat membantu sekali dengan permasalahan yang ada pada perempuan demi-human ini. Jadi di sini kita bisa expect banyak hal yang cukup menggairahkan adegannya, harusnya ya. Apalagi jika kalian sadar bahwa genrenya ada fantasinya, dan ya kalian tahu lah ya genrenya apa lagi, karena sudah ketahuan dari namanya aja Monster Musume, seperti yang seri anime sebelumnya yang namanya juga mirip Monster Musume juga. Jadi ya kalian tahu lah ya. Nah ini udah versi keduanya, udah mirip dah ini ya, nggak ada bedanya, cuman bedanya ya waktu dan tempatnya aja yang beda. Sama main karakter juga ini jadi Sotakon. Yang kedua itu ada Yahari Orenosation Love Bukomedi wa Machigaiteru Kan, sebuah anime yang sempat tertunda di season kemarin dan sekarang sudah pasti kelihatannya akan tayang di Desember 2020 kali ini. Dan untuk kalian yang sudah lama nonton anime ini, pasti sudah nggak asing lagi ya dengan cerita yang satu ini, karena cerita anime yang berlatar sekolah dengan tema friendship, tapi mau dibilang tema friendship aja isinya udah kayak sikut-sikutan di kantor. Nah, itu semua ada di sini. Dan kembali kepada season 3 di seri ceritanya, gue cukup menyukai cerita yang ditawarkan karena MC-nya kita di sini yang bernama Hachiman sendiri tidak seperti MC lain yang baik tapi naif. Beda di sini ya, dia cukup dengan pemikiran logikanya yang sangat berat, dan sekarang dihadapkan dengan kisah cinta mungkin ya, karena saya nggak baca novelnya, jadi saya cuma ngikutin animenya aja. Dan cerita di season 3 ini sepertinya akan mulai dengan cerita romansnya yang sudah mulai tunjukkan antara tiga karakter utama kita di sini, dengan yang pastinya diseling-selingin dengan masalah dari orang-orang yang akan mereka atasi. Yang ketiga ada Uzaki-chan wa Asobitai, masuk dalam anime yang cukup segar di season kali ini karena di sini ceritanya memiliki genre slice of life yang cukup kental menurut gua, walau menceritakan mengenai keseharian seorang mahasiswa. Di dalam ceritanya difokuskan pada seorang laki-laki yang bernama Sakurai Shinichi yang akan menjalankan hidupnya secara tenang dan damai. Tapi hidup tenang itu sepertinya tidak bisa terjadi karena ada satu perempuan yang selalu mengikuti dirinya kemana-mana ketika di kampus, dimana si cewek ini bernama Uzaki Hana. Dia selalu ingin bermain dengan Sakurai dan terutama meledeknya sehari-hari. Terlebih saya sudah baca dan ngikutin manganya, di mana gue cukup senang dengan alur ceritanya yang diberikan. Tidak terlalu berat dan romansnya itu tidak terlalu berlebihan. Candaannya juga bisa diterima oleh segala umur, jadi tidak masalah untuk teman-teman yang ingin menontonnya tanpa mempermasalahkan romans yang berlebihan. Tenang, di sini nggak gitu berlebihan kok. Yang keempat ada The God of High School, sebuah adaptasi dari cerita komik dari webtoon Korea. Di sini terlihat kalau cerita berpusat pada turnamen pertarungan yang dilakukan untuk mencari pertarung terhebat di antara semua anak SMA di Korea. Dan cerita di sini berpusat pada Mori Jin, seorang anak laki-laki yang memiliki kemampuan taekwondo. Dan tentu saja dia masih seorang anak SMA, di mana dia diundang untuk mengikuti turnamennya dan bertarung untuk menjadi yang terkuat. Setelah dia mengikuti banyak turnamen dan pertarungan yang sudah diikuti dalam turnamen itu, ternyata ada sesuatu yang lebih mendalam dari terbentuknya turnamen ini. Saya sudah cukup lama tidak baca komiknya, tapi memang terlihat dari ceritanya itu serunya luar biasa dari segi actionnya, karena gerakan aksinya itu full frame dan nyaman untuk dilihat. Jadi semoga aja di frame animenya kayak gitu juga, bisa full gitu, karena terlihat dari trailernya aja itu sudah terlihat cukup menjanjikan gitu sebenarnya.
Yang kelima ada Enen no Sobotai ni no Shou, season kedua dari anime seri Enen no Sobotai yang masih menunjukkan cerita mengenai Shinra bersama adiknya yang menjadi seorang manusia api. Yang dimana di season 2 ini akhirnya Shinra dan timnya bisa melihat sebuah rencana jahat yang sedang mengincar kehidupan manusia, dan akhirnya bisa dilanjutkan di sini. Sepertinya di season 2 ini bisa lebih banyak cerita yang cukup lebih jelas karena ceritanya sudah mulai lebih terbuka dan berjalan lebih bagus. Mungkin jika kalian mengikuti komiknya, kalian pasti sudah melihat dan membaca bagaimana ceritanya berjalan dan menjadi semakin menarik dan semakin seru. Apalagi di sini White Hood sudah mulai terbuka kan, jadi ya cukup oke lagi jadi selingan tontonan di season anime Summer 2020 kali ini. Yang keenam ada Sword Art Online Alicization War of Underworld season kedua. Ya, menjadi anime yang masuk ke dalam penundaan dan sekarang sudah dipastikan akan muncul kembali, dan di sini melanjutkan final arc dari SAO seri sebelumnya. Jadi di sini adalah part 2 dari War of Underworld. Banyak yang bilang kalau di arc ceritanya yang akan tayang di sini kelihatannya akan menjadi cerita yang cukup menegangkan dan menarik untuk ditonton. Jadi ya dengan respon positif sih maksudnya. Jadi ya sesuai yang gue bilang di video dulu bahwa busuk harumnya sudah pasti terjadi di sisi ceritanya, karena sudah terlihat juga kan dari trailernya yang terlihat bahwa aksinya itu sudah mulai memuncak dan klimaks banget katanya gitu ya. Yang ketujuh, ReZero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu season 2. Sebuah anime yang cukup gelap atau dark ya menurut gue, karena gue yang menonton season satunya aja mental gue langsung termakan habis ketika melihat adegan ceritanya. Apalagi saat si MC yang sudah menjadi gila, dan itulah yang membuat gue semakin tertarik untuk mengikuti ceritanya. Ditambah lagi season 2 kali ini di trailernya aja udah menunjukkan bahwa ceritanya akan semakin nusuk di hati apalagi mental. Dengan muncul di trailer episode pertama, rilisnya aja sudah mengguncang dunia anime dengan adegan yang cukup sadis. Karena si Subaru yang MC kita di sini jalan di pemandangan indah warna merah ya dengan ekspresi muka yang murka. Jadi ya, itu sebuah menjadi pertanda bahwa studio tidak main-main dengan anime ini dan serius dalam pengerjaannya. Dan untungnya saja saya tidak terkena spoiler yang berlebihan di sini. Dan menurut isu-isunya aja, ini anime akan mendapatkan jatah 24 episode. Cuman isu atau rumor aja ya, tapi pakai tapi ya, akan dibagi menjadi 2 bagian. Jadi di season 2 ini akan dibagi jadi 2. Yang pertama 12 episode dan selanjutnya baru 12 episode lagi. Kelihatannya sih gitu ya. Jadi season 2-nya di split. Itu baru rumornya aja. Saya juga belum mendapatkan informasi yang valid atau ini bener atau enggak gitu ya. Yang ke-8 ada Mao Gakuin no Futekisousa Shijou no Mao no Shiso. Anime yang diadaptasi dari light novel dan anime baru yang bertema fantasi ya, bukan isekai. Walau di sini ada reinkarnasinya tapi masih di dunia yang sama dan nggak berpindah dunia MC-nya. Jadi ya bukan isekai. Ini genrenya fantasi yang menceritakan mengenai seorang raja iblis yang bereinkarnasi setelah mendapatkan kemampuan untuk menghancurkan manusia, elementals, dan dewa sekalipun. Namun setelah dia mendapatkan semuanya setelah waktu berlalu, sang raja iblis ini yang bernama Arnos menjadi lelah dan ingin cukup hidup dalam kehidupan yang damai. Jadi dia berencana untuk bereinkarnasi ke masa depan yang menurut perkiraannya akan lebih baik dan aman. Tapi yang akan dihadapinya adalah semua keturunannya akan terlihat lebih lemah dan tidak memiliki kemampuan sihir yang tinggi. Dan seperti yang gue bilang di awal-awal bahwa anime ini diadaptasi dari light novel. Banyak yang pesimis, menurut gue juga agak pesimis, tapi ya gue sudah baca versi manganya dan cukup tertarik dengan ceritanya yang ada di sini. Tapi ya sekali lagi, untuk versi animenya kadang-kadang nggak beres dari light novel, jadi ya masih saya pantau untuk anime ini ya. Yang ke-9 ada Deka Dense. Anime original yang terlihat banyak sekali orang yang sangat mengantisipasinya karena cerita yang unik dan animasi yang terlihat menarik. Tapi bagi para veteran penonton anime, mungkin akan lebih fokus pada tim pembuat anime ini. Ada banyak pemain legend di anime ini katanya, seperti pembuat skripnya, dari sutradaranya dan studionya lagi. Jadi ya cukup menarik untuk dinantikan animenya, dan anime ini menceritakan mengenai kepunahan umat manusia karena kemunculan monster yang tidak diketahui yang bernama Gadol. Orang-orang yang selamat dari ancaman itu kini tinggal di benteng yang bergerak setinggi 3000 meter yang dibangun untuk melindungi umat manusia itu sendiri dari ancaman Gadol. Dan penghuni Denka Dense sendiri di sini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu orang yang memiliki pangkat gear, prajurit untuk bertempur, dan tanker untuk mereka yang tidak bisa bertarung. Dan cerita ini akan berfokus pada seorang gadis tanker yang bernama Natsume yang bercita-cita untuk menjadi seorang gear. Jadi ya cerita yang menarik untuk ditonton, dan gue nggak bisa komen baik juga karena masih harus melihat animenya akan seperti apa nantinya ya. Yang ke-10 ada Kanojo Okari Shimasu. Anime ini terlihat cukup banyak fansnya karena ceritanya mengenai romance yang terlihat menjanjikan. Karena di sini romance-nya terbilang campuran masalah dunia nyata, di mana ada sebuah pekerjaan unik yang selalu ada di Jepang. Dan di sini pekerjaan sewa menyewa, bukan sewa menyewa yang begituan ya, tapi lain di sini. Di mana di sini terkhususkan pada penyewaan pacar secara online.
Dan disitulah hal uniknya. Di sini, seorang pria bernama Kazuya Kinoshita yang baru saja diputusin oleh pacar sebelumnya. Dengan hati yang hancur, dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Dan pada saat itu, dia menemukan bahwa ada aplikasi yang memberikan dirinya pacar yang bisa untuk disewa. Lalu pada saat itulah, kencan pertama dengan seorang gadis yang bernama Chizuru Mizuhara yang berpenampilan sempurna, sesuai yang diinginkan oleh banyak laki-laki gitu ya. Tapi sayangnya, Kazuya merasa dibohongi dan memberikan rating negatif pada perempuan itu. Setelah itu, sang pacar palsu ini datang ke tempat Kazuya dengan emosi karena diberikan rating negatif dan memberikan sifat aslinya. Nah, dari sinilah kisah antara mereka berdua akan dimulai sebagai pacar palsu yang lama-lama mungkin akan membangkitkan rasa cinta yang asli di antara mereka. Jujur aja, gue belum baca manganya, tapi baca dari sinopsisnya yang terlihat menarik, mungkin menjadi sebuah anime yang akan cukup banyak komedi dan perpecahan dan dari hubungan mereka berdua. Oke, itu aja pembahasan mengenai list anime yang akan tayang di summer 2020 kali ini. Jika ada anime yang ingin kalian tambahkan lagi, bisa ditambahin di kolom komentar ya. Apalagi, gue pengen tahu nih, anime apa aja yang akan kalian tonton di summer 2020 kali ini. Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa nih, bantu gue untuk subscribe channel ini, untuk membantu gue untuk menyemangati gue dalam pembuatan video-video seperti ini. Sampai ketemu lagi, thank you and bye-bye.